Halo para cendekiawan dan colikiawan dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama Ruang Film dan kali ini kami akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2012 yang berjudul Rise of the Guardian. Yang mana para pengisi suaranya adalah aktor-aktor hebat dan terkenal. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari film Rise of the Guardian. Awal dari film menunjukkan seorang pria yang tenggelam perlahan-lahan muncul ke permukaan, yang mana dia diselamatkan oleh bulan. Ketika dirinya bersentuhan dengan sebatang tongkat kayu itu bisa mengeluarkan kekuatan es. Dia pun mulai bermain-main dengan kekuatannya, dan dia juga menyadari dirinya bisa terbang. Dia melihat ada sebuah pemukiman, dan dia pun pergi ke sana untuk menyapa orang-orang. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya, dan ketika ada bocil yang menghampirinya, bocil itu menebus tubuhnya yang mana tubuhnya tidak bisa dilihat maupun disentuh. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Jack Force, dan film pun dimulai. Timeskip ke 300 tahun kemudian di kutub utara tempat Santa Claus yang bernama North tinggal. Dirinya dikejutkan dengan bola dunia yang mulai bermasalah yang mana cahaya dari anak-anak perlahan mulai redup. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang menelan bola itu dan ada seseorang yang tertawa kiki-kiki seperti tawaan para bapak-bapak Facebook. Santa yang mengetahui siapa orang di balik kegelapan itu memutuskan untuk mengirimkan sinyal kepada para teman-temannya untuk berkumpul. Karena akan ada ancaman besar yang menimpa para anak-anak di seluruh dunia. Mereka adalah peri gigi, dewa mimpi indah Sandy, dan kelinci Paskah Bunny. Mereka berempat adalah Guardian yang bertugas untuk menjaga anak-anak di seluruh dunia. Santa memberitahu mereka Boogeyman atau Pitch Black sempat berada di tempatnya. Namun karena penjelasan Santa yang masih belum yakin itu Pitch, membuat Bunny tidak percaya. Ketika Bunny dan Santa saling berbicara, Sandy melihat pria di bulan atau Manny mengawasi mereka. Manny memberitahu bahwa orang yang akan mengacau anak-anak adalah Boogeyman atau Pitch Black. Untuk membantu para Guardian, Manny pun memilih Guardian baru yang adalah Jack Force. Sekian lalu berpindah ke Jack Force yang menjahili orang-orang di sana. Jack bertemu dengan Jimmy dan teman-temannya. Ibu Jimmy memberitahu untuk berhati-hati kepada Jack Force. Tetapi Jimmy tidak percaya dengan keberadaan Jack. Jack yang mendengar hal itu mulai menjahili anak-anak dan bermain bersama mereka. Ketika mereka sudah lelah bermain, mulai pergi meninggalkan Jack. Jack mencoba berbicara kepada mereka, namun Jack masih tidak terlihat. Karena keberadaannya masih tidak dipercayai oleh orang-orang. Jack yang sedang bersedih berbicara dengan Manny. Dia menanyai mengapa hal ini terjadi kepadanya. Dia telah melakukan apapun namun tidak ada orang yang melihatnya. Dan dia berharap Manny bisa membantunya. Di tengah kesedihan Jack, untunglah ada Sandy yang sedang mengirimkan mimpi-mimpi indah. Namun di salah satu tempat ada Pitch yang merusak mimpi indah itu menjadi mimpi buruk. Dan Pitch menantang para Guardian untuk menghentikannya. Jack yang sedang bermain dengan kekuatan Sandy melihat ada sesuatu yang cepat melintasinya. Dia pun mulai mengejarnya yang ternyata itu adalah Bunny. Mereka sempat saling berbicara namun para anak buah Santa membawanya. Santa memberitahu dirinya dibawa ke sini untuk mengangkat Jack menjadi salah satu Guardian. Namun Jack menolak karena dirinya merasa tidak pantas untuk menjadi Guardian. Peri gigi lalu memberitahu Jack masalah mereka tentang kepercayaan anak-anak kepada mereka mulai memudar. Santa mengajaknya untuk menghentikan Pitch karena mengancam anak-anak. Dan dia juga diberitahu bahwa Jack dipilih langsung oleh Manny si pria bulan. Jack yang telah menunggu 300 tahun untuk jawaban Manny merasa kecewa karena tugas Guardian tidak cocok dengannya. Bunny yang merasa tugasnya sebagai Guardian diremehkan mulai berseteru dengan Jack. Bunny memberitahu bahwa diri Jack tidaklah nyata dan kasat mata, karena orang-orang tidak percaya dengan kehadirannya. Santa yang melihat perselisihan itu membawa Jack melihat para Yeti yang sedang merakit mainan untuk hadiah Natal. Santa lalu membawanya ke kantor untuk menanyai apa inti atau keistimewaan dari Jack sehingga dirinya dipilih menjadi Guardian. Namun Jack bingung dengan pertanyaan dari Santa. Santa lalu memberikan Jack sebuah mainan yang di dalamnya berisi kepribadian Santa jika orang-orang lebih mengenalnya.
Santa berbicara bahwa dirinya memiliki mata yang besar sehingga dia bisa melihat keajaiban yang ada di dunia. Dan keajaiban itulah yang membuatnya menjadi guardian untuk anak-anak. Tiba-tiba Bunny datang dan memberitahu mereka terjadi masalah di kerajaan peri gigi. Mereka pun pergi menggunakan kereta luncur milik Santa. Sesampai di sana, mereka dikejutkan dengan para anak buah Peach yang menyulik para peri dan mencuri gigi yang sudah dikumpulkan. Tidak lama kemudian, Peach muncul di hadapan mereka. Ternyata Peach melakukan itu semua karena dirinya iri terhadap para guardian. Peri gigi yang mencoba melawan dihadang oleh kuda liar milik Peach. Kerajaan peri gigi mulai hancur dikarenakan anak-anak mulai tidak percaya terhadapnya. Jadi, jika anak-anak tidak percaya lagi terhadap guardian, kekuatan mereka pun akan melemah. Mereka pun mulai mengejar Peach namun dia berhasil kabur. Jack menanyai peri gigi kenapa Peach juga membawa gigi yang sudah dikumpulkan. Ternyata gigi itu memiliki memori semasa kecil. Bahkan memori dari Jack sebelum dirinya menjadi Jack Frost. Jack yang mendengar hal itu sangat bahagia karena semua jawaban yang dia cari selama ini ada di sini. Karena sejak dia menjadi Jack Frost, ingatan dari masa lalunya menghilang. Namun semua gigi itu telah dibawa Peach dan kekuatan dari peri gigi mulai memudar. Karena tidak ingin peri menghilang, Santa pun memiliki ide untuk mengumpulkan semua gigi bersama-sama. Mereka pun mulai mengumpulkan semua gigi di seluruh penjuru dunia. Peach yang mengetahui semua itu mulai mengganti sasarannya ke Sandy. Di kamar Jimmy, para guardian berkumpul dan membuat keributan yang mana Jamie terbangun. Dia melihat mereka semua kecuali Jack. Sandy yang ingin membuat Jimmy tertidur kembali diganggu oleh anjingnya yang membuat lemparan mimpi dari Sandy mengenai para guardian. Saat para guardian tertidur, ada kuda liar Peach yang muncul. Jack dan Sandy pun mengejarnya. Tidak lama kemudian, adik dari Jimmy memasuki kamar dan memakai bola portal dari Santa menuju ke tempat Bunny. Kembali ke Jack dan Sandy yang sedang mengejar kuda liar bertemu dengan Peach. Sandy dan Peach pun saling bertarung. Saat Peach yang sudah terdesak, dia memanggil semua kuda liarnya. Untung saja Santa DKK yang setengah tidur datang membantu mereka. Namun saat mencoba menolong Sandy, mereka terlambat karena saat Sandy sedang berhadapan dengan kuda liar, Peach menyerang titik buta dari Sandy. Jack yang melihat hal itu mendatangi Peach, namun kekuatan Peach sangatlah besar. Jack yang terdesak mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan kuda liar Peach. Karena efek penggunaan kekuatannya, Jack kelelahan dan mereka pun pergi dari sana. Para guardian pun memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Sandy yang telah menghilang. Santa mendatangi Jack yang sedang menyalahkan diri sendiri atas kematian Sandy. Namun Santa menyemangati Jack dan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Cahaya dari anak-anak kembali memudar yang membuat mereka patah semangat. Namun Bunny menyemangati mereka karena besok adalah hari Paskah. Bunny pun membawa mereka ke tempatnya. Di sana, Bunny mendengar ada penyusup yang ternyata adalah Sophie, adik dari Jimmy. Bunny memberi perintah kepada para telur untuk dicat. Saat Jack mengantar pulang Sophie, dia mendengar seseorang memanggil dirinya. Dia pun mengikuti suara itu dan sampai di lubang. Di dalam lubang tersebut ada para peri yang ditangkap oleh Peach. Jack pun kembali mendengar suara itu yang berasal dari memori gigi. Peach selalu datang dan mempengaruhi pikiran Jack yang mana itu semua hanyalah pengalihan supaya Jack tidak berkumpul dengan Guardian ketika bawahannya menghancurkan hari Paskah. Bunny yang mencoba memperbaiki hari Paskah mendatangi anak-anak untuk memberikan telur. Namun anak-anak mulai tidak percaya kepada kelinci Paskah lagi. Keberadaan Bunny pun mulai menghilang dan hari Paskah pun gagal total. Jack yang baru datang dituduh berpihak kepada Peach. Mereka pun tidak percaya dan merasa kecewa kepada Jack. Jack pun pergi meninggalkan mereka. Saat teman-temannya tidak percaya lagi dengan hari Paskah, Jimmy berusaha meyakinkan mereka, namun teman-temannya itu telah mendapatkan mimpi buruk yang diberikan oleh Peach. Saat Jack sedang berusaha membuang memorinya, Peach datang dan terjadi sedikit perkelahian antara mereka. Peach mengajak Jack untuk bekerja sama, namun Jack menolak karena itu hanya akan membuat takut anak-anak. Karena Jack menolak ajakannya, dirinya pun mengancam Jack dengan menyakiti bayi peri. Dia meminta pertukaran dengan tongkat Jack. Namun kesepakatan gagal, dia pun membuang peri itu dan Peach mematahkan tongkat dari Jack dan menyerangnya. Untung saja, peri itu baik-baik saja.
Peri itu pun menunjukkan memori semasa Jack menjadi manusia, yang mana Jack adalah pria yang ceria dan Jack mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan adiknya. Semua kejadian itu dilihat oleh Manny, dan dia pun memilih Jack menjadi Jack Frost. Jack pun menyadari kenapa dirinya dipilih menjadi Guardian. Jack pun menyatukan tongkatnya dan pergi dari sana. Jack pergi ke tempat Peach untuk menyelamatkan para peri. Namun mereka tidak bisa terbang karena cahaya dari anak-anak mulai menghilang. Di sisi lain, Peach menyerang tempat Santa dan berbicara kepada anak buah Santa untuk berhenti. Karena cahaya dari anak-anak tinggal 6 saja yang masih percaya, dan itu pun semakin berturun sampai hanya ada satu cahaya yang tersisa. Jack yang mengetahui pemilik cahaya itu pergi menemuinya, yang adalah Jimmy. Jack yang melihat Jimmy yang sedang bersedih mencoba menghiburnya. Jimmy pun menyadari yang berusaha menghiburnya adalah Jack Frost. Dan akhirnya Jimmy pun bisa melihat Jack. Karena akhirnya bisa terlihat juga, Jack merasa sangat bahagia. Tidak lama kemudian, para Guardian pun ikut datang untuk menemui Jimmy sang cahaya terakhir. Kekuatan para Guardian semakin melemah dikarenakannya hilangnya kepercayaan anak-anak pada mereka. Tiba-tiba Peach datang dan menemui mereka. Jack pun menghampirinya dan mencoba melawannya. Namun dikarenakan kekuatan dari Peach sangat besar, Jack pun bukan apa-apa baginya. Peach pun mengepung para Guardian yang sedang melindungi Jimmy. Jimmy yang takut dengan kehadiran Peach ditenangkan oleh Jack. Berkat Jimmy, Jack akhirnya menyadari inti dari hidupnya. Dia pun menyerang Peach dengan bola salju. Jack pun mengajak Jimmy untuk membawa teman-temannya. Walaupun mereka sudah percaya dengan para Guardian, namun bagi Peach mereka semua tidak apa-apanya. Melihat anak-anak yang ketakutan, Jack mencoba menenangkan mereka dan mengatakan itu hanyalah mimpi buruk. Peach yang mencoba menyerang mereka gagal karena kekuatan Peach tidak mempan. Ketika pasir hitam milik Peach bersentuhan dengan Jimmy, seketika berubah menjadi warna emas. Berkat itu, kekuatan para Guardian sedikit demi sedikit mulai kembali. Berkat kepercayaan anak-anak dan terjadilah pertarungan antara mereka. Di saat para Guardian lengah, Peach mencoba menyerang Jack dari belakang. Untung saja Sandy bangkit kembali dan menghajar Peach. Dengan kekuatan Sandy memberikan anak-anak mimpi indah dan perlahan-lahan cahaya kembali stabil. Santa berbicara dengan Jack dan mengatakan inilah inti dari dirinya. Peach kembali sadar, namun ketika dia mendekati anak-anak, tubuhnya ditembus. Yang mana ketakutan anak-anak padanya mulai menghilang. Ketika Peach mau kabur, dia dijegat oleh Guardian. Peach mengatakan jika anak-anak tidak takut kepadanya, kenapa kuda liarnya masih muncul. Yang ternyata para kuda itu mencium ketakutan dari Peach. Mereka pun menyerangnya dan membawanya ke dalam sumur hingga sumur itu tertutup. Santa pun melakukan pengangkatan kepada Jack untuk menjadi Guardian yang sempat terlambat. Jack pun menyetujuinya dan berjanji untuk melindungi anak-anak. Santa memanggil kereta luncurnya dan pergi dari sana. Jimmy khawatir bagaimana jika Peach kembali lagi dan melupakan Jack. Jack mengatakan bahwa mereka akan selalu di hatinya. Jimmy memeluk Jack sebagai salam perpisahan dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan jika ada yang minta rekomendasikan film, langsung aja follow IG kita, oke? Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung aja komen. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.